Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 1C, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial pada mata kuliah Filsafat Umum, ingin sedikit menjelaskan tentang filsafat Yunani klasik. 1. Kaum Sofis. Sebelum abad ke-5, istilah kaum Sofis berarti sarjana atau cendekiawan. Pada abad ke-4, para sarjana atau cendekiawan bukan lagi disebut sofis, tetapi filosofis. Filsuf sedangkan sofis dikenakan kepada para guru yang berkeliling dari kota ke kota untuk mengajar. Pada akhirnya, sebutan sofis menjadi suatu sebutan yang tidak harum lagi, karena sofis adalah orang yang menipu orang lain dengan memakai alasan-alasan yang sah. Para guru yang berkeliling itu dituduh sebagai orang-orang yang meminta uang bagi ajaran mereka. Faktor yang menyebabkan munculnya kaum sofis. 1. Di bawah pemerintahan Perikles, kurang lebih 429, Athena berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan filsafat mulai masak. Mereka berkeliling yang memang diperlukan bagi pendidikan waktu itu. Para sofis memberikan pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan dasar. Mereka mengajarkan astronomi, tata bahasa guna menguasai bahasa yang diperlukan untuk berdebat dalam peraturan politik. 2. Pergaulan dengan bangsa-bangsa lain mengakibatkan diperlukannya penget adat bangsa itu. A. Protagoras. Protagoras kurang lebih 480 sampai 411 banyak memberi pelajaran di Athena. Inti dari filsafatnya ialah manusia menjadi ukuran bagi segala sesuatu. Bagi mereka, hal yang ada dan tidak ada. B. Gorgias. Gorgias kurang lebih 480 sampai 380. Di Athena, ia mendapat sukses besar karena ajarannya dalam bidang retorika, yaitu seni meyakinkan. Baginya, yang paling penting ialah meyakinkan orang lain sehingga menerima pendapatnya dengan memakai seni meyakinkan. Karyanya yang terkenal ialah tentang alam atau tentang yang tidak ada. 2. Sokrates. Sokrates memberi pelajaran kepada rakyat. Ia mengarahkan perhatiannya kepada manusia. Perbedaan Sokrates dengan para kaum sofis yaitu Sokrates tidak memungut biaya bagi pengajarannya. Selain itu, maksud dan tujuan ajaran-ajarannya bukan untuk meyakinkan orang lain supaya mengikuti dia, tetapi untuk mendorong orang supaya mengetahui dan menyadari dirinya sendiri. Cara Sokrates memberikan ajarannya adalah ia mendatangi bermacam-macam orang, ahli politik, pejabat, tukang, dan lain-lainnya. Kepada mereka dikemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai pekerjaan mereka, hidup mereka sehari-hari, dan lain-lainnya. Jawaban mereka pertama-tama dianalisis dan disimpulkan dalam suatu hipotesa. Hipotesa ini dikemukakan lagi kepada mereka dan dianalisis lagi. Demikian seterusnya, hingga ia mencapai tujuannya, yaitu membuka kedok segala peraturan atau hukum-hukum yang semu, sehingga tampak sifatnya yang semu dan mengajak orang lain melacak atau menelusuri sumber-sumber hukum yang sejati. Yang ketiga ada Plato. Plato adalah filsuf Yunani. Ia mendirikan sekolah akademi dengan maksud memberikan pendidikan yang intensif dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Buku-buku yang ia tulis antara lain Apologia, Politeia, Sophites, Timaeus, dan lain-lain. Filsafat Plato adalah suatu usaha untuk menjembatani pertentangan yang terdapat di antara para filsuf yang mendahului dia dan mencoba keluar dari pemilihan yang sulit yang dihadapi oleh Herakleitos dan Parmenides, yaitu dengan memberi bentuk tersendiri kepada hal-hal yang berubah dan tidak berubah. Jembatan itu terdapat di dalam ajarannya tentang ide. Yang keempat ada Aristoteles, tahun 384-322 sebelum Masehi. Aristoteles dilahirkan di Stagiria, Yunani Utara. Hasil karyanya banyak sekali, tetapi sulit
untuk menyusun karyanya itu secara sistematis. Berbeda-beda cara orang membaginya. Ada yang membaginya atas 8 bagian mengenai logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik, dan ekonomi. Dan akhirnya retorika dan poetika. Ada juga orang yang menguraikan perkembangan pemikiran Aristoteles meliputi 3 tahap, yaitu tahap di akademi, ketika ia masih setia kepada gurunya Plato termasuk ajaran Plato tentang ide. Tahap ketika ia di Asos, ketika ia berbalik daripada Plato, mengkritik ajaran Plato tentang ide-ide serta menentukan filsafatnya sendiri. Tahap ketiga ketika ia di sekolahnya, yaitu di Athena, waktu ia berbalik dari berspekulasi ke penyelidikan empiris mengindahkan yang konkret dan yang individual. Aristoteles adalah orang yang menekankan kepada pengalaman. Kemudian yang kelima ada filsafat Helenisme dan Romawi. Helenisme adalah roh dan kebudayaan Yunani yang sepanjang roh dan kebudayaan itu memberikan ciri-ciri kepada para bangsa yang bukan Yunani di sekitar Laut Tengah, mengadakan perubahan-perubahan di bidang kesusastraan agama dan keadaan bangsa-bangsa itu. Pada zaman ini ada perpindahan pemikiran filsafati, yaitu dari filsafat yang teoritis menjadi filsafat yang praktis. Aliran-aliran yang muncul. A. Epikuros, tahun 341 sampai 271 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di Samos, akan tetapi mendapat pendidikan di Athena. Tujuan filsafatnya ialah menjamin kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, inti pikirannya berkisar kepada etika. Ajarannya yang mengenai fisika dan teori pengalaman hanya berfungsi sebagai persiapan etikanya. Menurut Epikuros, tiada sesuatu pun yang ada, yang ditimbulkan oleh sesuatu yang tidak ada, dan tidak ada sesuatu yang ada yang kemudian menjadi tidak ada. Di dalam etikanya, Epikuros bermaksud memberikan ketenangan batin kepada manusia. Hal ini disebabkan karena ketenangan batin itu diancam oleh ketakutan, yaitu ketakutan terhadap murka para dewa, terhadap maut, dan terhadap nasib. Padahal ketakutan-ketakutan itu sebenarnya tidak ada dasarnya, tidak masuk akal. Menurut tujuan hidup adalah hedon, kenikmatan kepuasan yang tercapai jika batin orang tenang dan tubuhnya sehat. B. Stoa. Stoa didirikan oleh Zeno dari Citium di Siprus 336 sampai 264 sebelum Masehi. Pada tahun 315 ia berada di Athena dan tertarik kepada filsafat. Di tempat ini ia mengajarkan ajarannya di gang di antara tiang-tiang atau Stoa Poikila. Sebutan Stoa diturunkan daripada Stoa Poikila ini. Sejarah aliran Stoa memiliki 3 tahap. Tahap pertama, Stoa Yunani kuno, yang asal mula dari ajarannya sejenis dengan apa yang diajarkan oleh Antisthenes. Tahap kedua, Stoa yang tengah-tengah, kurang lebih 150 sebelum Masehi sampai 100 Masehi, yaitu pada zaman Helenisme dan Romawi. Tahap ketiga, Stoa baru, pada zaman Romawi, kurang lebih 50 sampai 200 Masehi. Tokoh-tokohnya diantaranya Seneca dan Kaisar Marcus Aurelius. Menurut Stoa, filsafat dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, filsafat yang berfungsi sebagai ladang beserta pohon-pohonnya. Yang kedua, logika yang berfungsi sebagai pagarnya. Yang ketiga, etika yang berfungsi sebagai buah-buahan. Pandangan dunia Stoa adalah materialistis. Hanya apa yang bersifat jasmania yang dianggap nyata. Pengaruh Stoa luar biasa sekali, terlebih-lebih pada tahap perkembangannya. Secara teoris, Stoa bersifat materialistis. Akan tetapi, secara praktis, aliran ini bermaksud membebaskan manusia dari belenggu benda. Kepada manusia dipaparkan suatu cita-cita hidup rohani, dengannya orang memperoleh ketenangan batin.
Perbedaan antara ajaran Stoa dengan Epikuros terletak di sini, bahwa kaum Stoa lebih cenderung menekankan supaya manusia ikut serta dalam hidup ini. Sedangkan Epikuros justru tidak demikian. Selain itu, Stoa menampakkan perhatian besar terhadap logika. Dan akhirnya, aliran Stoa mewujudkan sambungan dari ajaran Antisthenes, sedang aliran Epikuros mewujudkan sambungan dari ajaran Aristippos. C. Skeptisisme, suatu gejala yang menandai zaman kira-kira 3 abad sebelum Masehi, ialah adanya skeptisisme. Aliran yang menonjol ialah aliran Pyrrho dari Elis, kurang lebih 360 sampai 270 sebelum Masehi. Yang pangkal pikirannya adalah relativisme. Menurut dia, pengamatan memberi pengetahuan yang sifatnya relatif. D. Neopitagoras. Ajaran aliran Neopitagoris ini mewujudkan suatu campuran dari gagasan Aristoteles dan Stoa, dan terlebih-lebih Plato. Dualisme Plato yang membedakan antara dunia rohani dan dunia bendawi ditarik secara konsekuen oleh Neopitagorisme. Menurut Neopitagoris, yang ilahi adalah yang ada, yang tak bergerak, realitas yang sempurna, substitusi yang tak berjasad, sedang pada dirinya adalah gerak yang tak teratur, kemungkinan murni yang menjadi pengandaian eksistensi segala sesuatu. Menurut Neopitagorisme, kejahatan dianggap telah tersirat di dalam benda, maka tugas manusia ialah membebaskan diri dari pengaruh tubuhnya dan bertarak, tidak makan daging, tidak mengadakan persetubuhan, dan lain-lain. E. Neoplatonisme. Pada masa Neoplatonisme, segala pemikiran filsafati yang mendahuluinya bukan hanya dikumpulkan yang satu lepas daripada yang lain, melainkan semuanya itu disusun secara sistematis di atas suatu dasar yang menguasai segala sesuatu. Sistem ini dibentuk pada abad kedua Masehi dan bertahan sampai pada abad ke-6 Masehi. Waktu pembentukannya ini menunjukkan bahwa kebangkitan pemikiran filsafati kuno bersama dengan timbulnya agama Kristen. Bahkan dalam pergumalan yang dahsyat dengan agama yang baru itu, Neoplatonisme dapat dipandang sebagai usaha terakhir roh Yunani untuk menentang agama Kristen yang sedang tumbuh. Unsur-unsur yang dimasukkan ke dalamnya adalah ajaran Plato, Aristoteles, Stoa, dan Philo. Pendiri Neoplatonisme adalah Ammonius Sakas dari Alexandria 175 sampai 242. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.